kembali lagi di pembelajaran fisika kita, di mana lagi kalau bukan bersama dengan Ibu Nora kita, Situmorang. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini ya? Penasaran kan? Sebelumnya Ibu mau tanya, gimana nih kabarnya anak-anak? Semoga masih dalam keadaan sehat ya, dan juga tetap semangat untuk belajar fisika. Oke, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Yuk, kita tonton bersama-sama. Ya, kali ini kita akan masuk pembahasan mengenai materi elastisitas zat padat. Nah, apa saja submateri yang akan kita pelajari di elastisitas zat padat ini? Nantinya akan ada elastisitas bahan, kemudian kita akan masuk ke materi hukum Hooke, dan yang terakhir adalah susunan pegas. Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai elastisitas bahan. Jenis benda di fisika itu terbagi atas dua anak-anak. Yang pertama ada benda elastis, yang kedua adalah benda tak elastis atau juga disebut plastis. Benda elastis adalah benda yang memiliki sifat elastis tentunya. Sedangkan benda tak elastis itu adalah benda yang tidak memiliki sifat elastis. Nah, tadi kita bahas sifat elastis untuk benda yang elastis. Apa sih sifat elastis atau bisa kita sebut elastisitas itu? Nah, ternyata itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Nah, ternyata anak-anak benda elastis itu memiliki batas elastisitasnya. Jika nanti melewati batas elastisitasnya tersebut, maka otomatis apa yang akan terjadi? Nah, si benda tersebut tidak akan kembali ke bentuk asalnya atau patah. Nah, di sini bukan patah hati ya. Nah, berikut adalah video penjelasan sifat elastis atau elastisitas. Jika ada karet, ibu berikan gaya tarik,
Kemudian, karet tersebut akan memiliki sifat elastis. Ibu lepas gaya yang ibu berikan, maka si karet tersebut akan kembali ke bentuk semula. Ya, itulah yang merupakan pengertian dari sifat elastis atau konsep dari elastisitas itu. Dia akan kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan hilang, gaya luar yang diberikan hilang. Gaya itu bisa gaya tarik maupun gaya dorong nantinya. Nah, selanjutnya apa saja sih contoh-contoh benda elastis dan tidak elastis? Yang pertama, ini adalah mainan anak-anak yaitu per. Ya, ini adalah benda elastis. Yang kedua ini apa, Nak? Ini plastisin ya. Ini jelas adalah tidak benda elastis. Yang tiga ini tadi yang di video, karet gelang. Ya, ini dia adalah benda elastis. Yang keempat, nah ini dia yang dipakai di fisika. Pegas, ini adalah benda elastis. Yang kelima, tanah liat. Nah, ini tidak merupakan benda elastis. Yang keenam, ada spons. Bukan SpongeBob ya. Ya, ini adalah benda elastis. Yang ketujuh, ada adonan kue. Nah, ini bukan merupakan benda elastis. Yang terakhir, ayo, apa ini? Slime. Ini adalah benda elastis. Jadi, kenapa ini dikategorikan benda elastis dan tidak elastis? Ingat, Nak, ciri-ciri benda elastis tadi adalah memiliki sifat elastis. Sifat elastis tadi adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula jika tidak dipengaruhi oleh gaya. Nah, atau gaya yang di awal itu dihilangkan. Nah, coba lihat benda-benda yang barusan Ibu sebutkan. Adonan kue contohnya. Nah, ketika kamu tekan adonan kue ini, apakah dia kembali ke bentuk semula? Tidak, maka dia tidak termasuk benda elastis. Tanah liat. Ketika kamu tekan tanah liat, apakah dia kembali ke bentuk semula, Nak? Tidak juga. Plastisin seperti itu juga? Iya, tidak juga, tidak kembali ke bentuk semula. Tapi kalau kayak spons, ayo, kalau kamu tekan, kembali ke bentuk semula? Iya, Bu. Ya, itulah yang merupakan benda-benda yang elastis maupun yang plastis. Nah, kita akan bahas mengenai grafik batas elastisitas. Tadi, Ibu di awal bilang bahwa benda elastis itu memiliki batas elastisitasnya kan, Nak? Nah, gimana sih grafiknya serta penjelasannya? Coba kita lihat bahwa di sini ada grafik hubungan antara gaya F dengan pertambahan panjang X. Ya, jika nanti sebuah benda itu kita berikan gaya, ya, maka dia akan memasuki daerah plastis. Ya, daerah plastis. Di mana garis OA-nya itu dengan gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang X, ya, sehingga membentuk garis linear. Nah, jika gaya F nanti diperbesar lagi anak-anak, sehingga nanti ia melampaui titik A, maka otomatis batas linearnya itu juga sudah terlampaui. Nah, sehingga dia akan memasuki titik B dengan garis putus-putus dapat kita lihat.
Kemudian dia akan memasuki daerah plastis, ya, kebalikan dari elastis. Nah, ketika dia memasuki daerah plastis, lanjut lagi terus sampai menuju titik C, disinilah dikatakan benda itu tidak dapat kembali ke bentuk semula atau dia menjadi putus. Itulah dia titik C. Namun, jika batas linearitas belum terlampaui atau belum sampai ke daerah plastis, ya, maka kemungkinan benda tersebut masih bisa kembali seperti semula karena masih dalam titik batas elastisitas. Ya, begitulah penjelasan grafik batas elastisitasnya. Apabila benda elastis dengan luas permukaan A dan panjang awal L, kita kenakan gaya sebesar F, maka otomatis benda tersebut akan memiliki pertambahan panjang sebesar delta L. Apa yang terjadi dengan benda elastis tersebut? Maka otomatis benda elastis tersebut nantinya akan mengalami yang namanya tegangan atau stres, di mana itu dirumuskan dengan sigma sama dengan F per A. Sigma adalah tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat. F adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton dan A adalah luas bahan dengan satuan meter kuadrat. Kemudian nanti juga benda akan mengalami yang namanya regangan atau strain dengan rumus E sama dengan delta L per L. E-nya itu adalah si regangannya tidak ada satuan, delta L-nya adalah pertambahan panjang dengan satuan meter, dan L adalah panjang awal dengan satuan meter juga. Kemudian nanti ada yang namanya modulus elastisitas atau modulus Young. Ini dirumuskan dengan E besar, di mana tegangan dibagi dengan regangan, atau F per A dibagi lagi dengan delta L per L. Kalau kita balikan menjadi F dikali L per A dikali delta L. E-nya tadi adalah modulus si elastisitasnya dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kemudian ada yang namanya modulus geser atau shear modulus. Ya, ini ceritanya adalah jika nanti ada sebuah buku tebal, ini bukunya ya, yang tebal ini ya, yang petak, dengan tebal buku L, ya, dan juga luas permukaan A. Nah, kita berikan gaya geser terhadap permukaan buku sebesar F, ya, maka otomatis yang sebaliknya akan negatif ya. Maka akan ada
pergeseran sebesar delta X. Jadi kalau Ibu rumuskan ini menjadi modulus geser itu simbolnya G besar ya nak, menjadi tegangan geser dibagi tegangan geser. Atau tegangan tadi adalah F per A, E di sini adalah delta X karena pergeseran. Delta X per L. Atau kalau kita balikan rumusnya menjadi sigma sama dengan G per E atau sigma sama dengan G dikali delta X per L, di mana G-nya itu adalah modulus gesernya dengan satuan yang sama dengan modulus yang yaitu Newton per meter kuadrat atau Pascal. Ya, kita masuk ke contoh soalnya anak-anak. Coba kita perhatikan. Di sini dikatakan ada sebuah kawat baja dengan luas penampang 4 mm kuadrat dan panjangnya 80 cm. Digantungi beban seberat 100 Newton. Ternyata kawat bertambah panjang 0,1 mm. Hitunglah A tegangan, B regangan, C modulus yang berarti ada 3 variabel yang harus kita hitung. Oke, kita buat dulu diketahuinya yuk nak. Yang pertama ada luas penampang tadi katanya. Luas penampang itu adalah A besar, di mana sebesar 4 mm kuadrat. Ubah ke meter kuadrat menjadi 4 kali 10 pangkat minus 6. Panjangnya, ayo panjangnya berarti L, sebesar 80 cm. Ubah ke meter menjadi 8 kali 10 pangkat minus 1 meter. F, ya, digantungi beban seberat 100 Newton. Ayo. N itu adalah gaya ya, berarti di sini kita pakai gaya berat. Berarti F lah kita buat 100 Newton. Kemudian ada bertambah panjang. Ayo, kalau ada bertambah panjang berarti ada delta L sebesar 0,1 mm. Ubah ke meter menjadi 10 pangkat minus 4 meter. Yang ditanya tadi ada 3 variabel ya, ada tegangan, regangan, dan modulus yang. Maka untuk menjawabnya tinggal masukkan aja ke rumus yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Oke, yang A-nya. Ya, tegangan sama dengan F per A, 100 per 4 kali 10 pangkat minus 6. Ayo, kalau untuk menghitung udah tahu ya nak? Yuk, berarti hasilnya adalah 25 kali 10 pangkat 6 dengan satuan Newton per meter kuadrat. Yang B adalah regangan. E sama dengan delta L per L, di mana besarnya 10 pangkat minus 4 dibagi 8 kali 10 pangkat minus 1. Maka dapatlah menjadi 12,5 kali 10 pangkat minus 5. Ini tidak ada satuan untuk regangan ya nak? Kemudian yang C ada modulus yang atau modulus elastisitas, di mana tegangan dibagi dengan regangan. Tegangannya tadi adalah 25 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 12,5 kali 10 pangkat minus 5. Dapatlah dia 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Gampang ya nak?